Halo semuanya, perkenalkan saya Rila Cahayahati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi. Evolusi itu apa sih? Nah, jadi evolusi merupakan sebuah proses perubahan sifat-sifat yang diwariskan pada populasi organisme seiring berjalannya waktu. Evolusi hanya dapat terjadi ketika ada variasi dalam sifat-sifat yang diwariskan di antara individu dalam populasi. Selanjutnya ada teori-teori evolusi. Yang pertama, menurut Jean-Baptiste Lamarck. Dalam karyanya yang berjudul Philosophic Zoological, Lamarck menyatakan bahwa lingkungan memiliki dampak pada karakteristik atau sifat yang dapat diwariskan, dan karakteristik tersebut akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak sering digunakan akan mengalami kemunduran, bahkan hilang. Teori ini disebut teori use and disuse. Yang kedua, menurut Charles Darwin. Jadi Darwin berargumen bahwa evolusi organik tidak didasari oleh adaptasi terhadap lingkungan, tetapi lebih terkait dengan seleksi alam dan reproduksi. Yang ketiga, ada menurut August Weismann. August Weismann berpendapat bahwa perubahan yang terjadi pada sel-sel tubuh sebagai akibat lingkungan tidak akan diwariskan, dan evolusi sebenarnya berkaitan dengan pewarisan gen-gen melalui sel-sel reproduksi. Jadi, Weismann itu melakukan percobaan dengan mengawinkan 2 tikus yang dipotong ekornya hingga keturunan ke-21. Semua anak tikus yang dilahirkan berekor panjang. Ia pun menyimpulkan bahwa perubahan sel tubuh akibat lingkungan tidak akan diwariskan dan evolusi merupakan masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Selanjutnya ada bukti dari adanya evolusi. Yang pertama itu rekaman fosil. Darwin menyatakan bahwa perubahan bentuk organisme beradaptasi dengan lapisan geologi yang lebih muda. Berdasarkan kajian fosil, Darwin berpendapat bahwa perubahan bentuk disesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih muda. Oleh karena itu, fosil yang ditemukan pada lapisan bumi yang muda berbeda dengan fosil yang ditemukan pada lapisan bumi yang lebih tua. Berdasarkan kajian itu, diyakini pula bahwa makhluk hidup berkembang dari primitif atau sederhana menuju ke maju atau kompleks. Yang kedua, ada anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan melibatkan organisme yang memiliki organ-organ dengan fungsi serupa, tetapi memiliki struktur yang berbeda, yang dikenal sebagai organ analog. Contohnya adalah sayap pada berbagai jenis hewan seperti burung, capung, dan kupu-kupu. Yang ketiga, struktur vestigial. Struktur vestigial didefinisikan oleh Lamarck sebagai organ-organ yang mengalami pengecilan atau reduksi seiring berjalannya waktu karena tidak lagi digunakan. Yang keempat ada embriologi, perbandingan. Perbandingan embriologi pada vertebrata menunjukkan adanya kesamaan dalam perkembangan embrio. Pada vertebrata diketahui bahwa perkembangan embriologinya menunjukkan adanya kesamaan. Hal ini dapat diamati dari setiap fase-fase perkembangan embrio, yaitu zigot, morula, blastula, dan gastrula. Selanjutnya ada pengaruh penyebaran geografis. Studi biogeografi mengindikasikan bahwa spesies berasal dari satu lokasi dan kemudian menyebar ke berbagai daerah lainnya. Selanjutnya, adanya variasi individu pada suatu keturunan. Variasi individu dalam suatu keturunan adalah suatu kenyataan karena tidak ada dua anggota dalam suatu spesies yang memiliki ciri atau sifat yang identik. Yang terakhir itu domestikasi. Jadi domestikasi itu merupakan bukti evolusi yang muncul karena campur tangan manusia. Proses domestikasi adalah contoh konkret dari peran manusia dalam menghasilkan bukti evolusi. Selanjutnya, ada mekanisme evolusi. Yang pertama itu seleksi alam.
seleksi alam menyatakan bahwa makhluk hidup yang lebih mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi alam habitatnya akan mendominasi dengan cara memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup. Yang kedua ada mutasi gen. Mutasi gen dapat menyebabkan perubahan frekuensi gen. Mutasi gen menyebabkan terjadinya penyimpangan sifat-sifat individu dari sifat normal. Yang ketiga ada perkawinan tak acak. Akibat dari perkawinan tak acak, alel yang membawa sifat yang lebih disukai akan lebih sering dijumpai dalam populasi. Alel dengan sifat yang tidak disukai akan berkurang dan kemudian akan hilang dari populasi. Yang keempat, ada aliran gen atau gen flow. Aliran atau migrasi gen disebabkan karena adanya individu yang meninggalkan populasi atau membawa alel keluar dan individu yang masuk ke dalam populasi atau membawa alel yang berpotensi menjadi alel baru. Aliran gen ini dapat menyebabkan bertambahnya variasi sifat dalam satu populasi. Dan yang terakhir ada hanyutan genetik. Hanyutan genetik disebabkan oleh perubahan frekuensi alel. Perubahan frekuensi alel ini terjadi karena ada sebagian anggota populasi terpisah dari populasi besar atau kawin hanya antar mereka. Nah, jadi kesimpulannya, evolusi adalah konsep utama dalam biologi yang menjelaskan bagaimana spesies organisme mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Teori evolusi didukung oleh bukti fosil, genetik, dan perbandingan anatomi, menggambarkan proses evolusi melalui seleksi alam, mutasi genetik, dan faktor lainnya. Evolusi memainkan peran penting dalam memahami keragaman hayati dan adaptasi organisme terhadap lingkungan mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan.